Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran geografi pada hari Kamis. Hari ini kita belajar mengenai perkembangan desa dan pola perkembangan desa. Ini adalah materi kelanjutan yang kemarin ya, sebelum UH di bab 2. Sebelum kita simak materi pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua dalam menuntut ilmunya. Yuk sama-sama Bismillahirrohmanirrohim kita simak materi hari ini. Nah, materi hari ini kita ngebahas terkait dua materi di subbab materi. Yang pertama adalah perkembangan desa dan yang kedua adalah pola persebaran permukiman desa. Nah, di sini ada perkembangan desa. Sebenarnya, tingkat perkembangan desa ini merupakan keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. Nah, tingkat perkembangan desa dinilai berdasarkan 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial kultur, dan faktor sarana dan prasarana. Nah, faktor ekonomi ini meliputi pencarian, mata pencaharian penduduk, dan produksi desa. Kalau faktor sosial ini meliputi adat istiadat, kelembagaan, pendidikan, dan gotong royong. Adapun faktor sarana dan prasarana ini meliputi perhubungan, pemasaran, dan sosial. Nah, berdasarkan faktor tersebut, akhirnya tingkat perkembangan desa ini dibedakan menjadi 4 perkembangan desa. Yang pertama adalah desa tradisional, yang kedua adalah desa swadaya, yang ketiga adalah desa swakarya, dan yang terakhir adalah desa swasembada. Kita simak ya materi hari ini. Nah, desa tradisional merupakan tipe desa pada masyarakat suku terasing. Kehidupan desanya ini masih sangat tergantung pada alam. Nah, biasanya penduduknya ini masih cenderung tertutup serta kurang komunikasi dengan daerah lain. Yang kedua adalah desa swadaya. Kalau desa swadaya ini selangkah lebih maju dari desa tradisional, yaitu suatu wilayah perdesaan yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada ciri-cirinya dari desa swadaya. Biasanya ini penduduknya masih penduduknya tidak padat. Dan yang kedua adalah masyarakat ini masih sangat tergantung pada lahan pertanian atau masyarakatnya ini masih sangat tradisional dan masih bersifat tertutup. Hampir semua penduduknya bermata pencarian yaitu masih homogen, yaitu masih bersifat agraris atau belum ada teknologi yang masuk dan tingkat pendidikannya ini masih sangat rendah. Dan yang ketiga adalah desa swakarya. Desa yang hasil produksinya sudah berlebih, maka dari itu kelebihan produksi mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Desa swakarya ini desa yang sudah hampir maju, tapi masih dikatakan sebagai desa. Nah, desa swakarya ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, adat sudah tidak dipegang teguh, produktivitas mulai meningkat, sarana dan prasarana mulai meningkat, dan sudah ada pengaruh dari luar yang masuk sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir. Dan yang terakhir ada desa swasembada. Desa ini desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Nah, desa seperti ini biasanya berada di kota, kecamatan, atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Jadi dia masih desa. Kalau desa swasembada ini sudah banyak kita temukan. Nah, ciri-ciri dari desa swasembada ini adalah masyarakatnya ini sudah tidak berpikir tradisional lagi. Hubungan antar masyarakatnya sudah bersifat rasional. Dan mata pencarian penduduk desa sudah heterogen, sudah beragam. Tidak hanya berpusat pada agrarisnya saja dan teknologi dan pendidikan masyarakat pun sudah tinggi. Nah, silakan kalian
beri contoh masing-masing dari 4 desa ini tuh ada di mana aja. Misalnya desa tradisional, contohnya adalah suku Baduy. Desa swasembada misalnya ada di wilayah Yogyakarta. Silakan kalian tulis di Google Classroom ya. Nah, materi selanjutnya adalah pola persebaran permukiman desa. Nah, ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada 4 bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di Indonesia. Nah, di sini Ibu mengutip dari Del Joeni pada tahun 1987. Beliau mengatakan bahwa ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada 4 bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di Indonesia. Nah, keempat bentuk desa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk desa linier atau memanjang jalan raya atau alur sungai. Nah, bentuk desa linier ini atau memanjang terdapat di dataran rendah yang merupakan bentuk persebaran desanya mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Ini jalan rayanya, ini adalah daerah industri kecilnya dan ini adalah lahan pertaniannya. Persebaran pola ini memiliki tujuan dekat dengan sarana transportasi. Yang kedua adalah bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Nomor 1 adalah arah pengembangan permukimannya. Nomor 2 adalah daerah kawasan industri kecil dan yang nomor 3 ini adalah daerah permukiman penduduk. Nah, bentuk desa ini umumnya terdapat di wilayah pantai atau pesisir dan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Di mana ini? Di Pulau Jawa ini banyak, misalnya di Indramayu. Yang ketiga adalah bentuk desa terpusat. Nah, bentuk desa terpusat ini biasanya terdapat di wilayah pegunungan. Biasanya ditempati satu keturunan sehingga dalam satu desa itu biasanya masih saudara atau kerabat. Nah, faktor yang mempengaruhi suatu pola memusat ini adalah daerah-daerah yang memiliki tanah yang subur dapat meningkatkan tempat kediaman penduduk dalam suatu kelompok, atau daerah-daerah yang keamanannya belum dapat dipastikan baik karena gangguan binatang maupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, kalian bisa lihat, Bu, kok gambarnya sama ya? Kayak bentuk desa terpusat, gambarnya beda. Nah, di sini dia tidak yang terpusat tidak ada poin nomor 4. Namun yang mengelilingi fasilitas ini dia ada poin nomor 4, yaitu fasilitas yang telah ada. Nah, bentuk desa yang berpenduduk umumnya mengelilingi fasilitas umum, antara lain waduk atau sumber mata air, biasanya berada di daerah dataran rendah. Ini banyak sekali kita jumpai di wilayah Jawa Barat, misalnya kayak wilayah Cianjur atau wilayah Tasik. Nah, ini adalah pola persebaran permukiman desa. Ibu kutip dari ahli Del Joeni pada tahun 1987. Masih banyak lagi dari ahli-ahli yang lain seperti Bintarto atau menurut Pak Ulha. Kalian bisa baca lagi di LKS pada halaman 44 atau 46 sampai dengan halaman 48. Cukup sekian materi dari Ibu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut di Google Classroom. Silahkan pertanyaan Ibu yang pertama dijawab di Google Classroom. Cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus belajar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.